Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua, pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan nanti kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Seluruh umat Israel berkumpul di Silo. Mereka mendirikan kemah pertemuan di sana. Negeri itu telah takluk kepada mereka, tapi di antara orang Israel masih tersisa 7 suku yang belum menerima bagian milik pusaka mereka. Berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Sampai berapa lama lagi kamu berlambat-lambat untuk pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Aku akan mengutus mereka pergi menjelajahi negeri itu. Mereka harus membuat catatan untuk melihat bakal milik pusaka mereka, lalu kembali kepadaku. Mereka harus membagi negeri itu menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di wilayahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal di wilayahnya di sebelah utara. Kamu harus membuat catatan mengenai 7 bagian negeri itu dan membawanya kemari kepadaku. Dan aku akan membuang undi bagi kamu di sini, di hadapan Tuhan Allah kita. Orang Lewi memang tidak mendapat bagian di antaramu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Suku Gad, suku Ruben, dan suku Manase, yang setengah itu telah menerima milik pusaka mereka di sebelah timur, di seberang sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan itu. Sementara orang-orang itu beranjak pergi, Yosua memerintahkan kepada mereka untuk membuat catatan mengenai negeri itu. Pergilah, jelajahi negeri itu, buatlah catatan, lalu kembalilah kepadaku. Di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu menjelajahi negeri itu. Mereka membuat catatan mengenai ke-7 bagian negeri itu, kota demi kota, dalam satu kitab. Kemudian mereka kembali kepada Yosua di perkemahan di Silo. Yosua lalu membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan. Di sanalah Yosua membagi negeri itu untuk orang Israel, sesuai dengan pembagian suku mereka. Suku Benyamin memperoleh undi menurut kaum mereka. Wilayah mereka melalui undi terletak di antara wilayah Bani Yehuda dan wilayah Bani Yusuf. Batas wilayah bagi mereka pada sisi utara mulai dari sungai Yordan. Lalu batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan berakhir di padang gurun Bet Awen. Dari sana batas wilayah itu terus ke Lus, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Lus, yaitu Betel. Kemudian batas itu turun ke arah Tarot Adar di pegunungan yang terletak di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Lalu batas itu melengkung, berbelok arah dari pegunungan yang terletak di seberang Bet Horon di sebelah selatan, menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal, yaitu Kiryat Yearim, kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, lalu batas itu terus ke barat dan sampai ke mata air Meneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang terletak di seberang lembah Ben Hinom, di sebelah utara lembah Refaim. Kemudian turun ke lembah Hinom ke sebelah selatan lereng gunung Yebus, lalu turun ke En Rogel. Lalu batas itu melengkung ke utara menuju ke En Semes, terus ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, dan turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke utara lereng gunung di seberang Bet Araba, lalu turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke sebelah utara lereng gunung dekat Bet Hoglah, dan batas itu berakhir di teluk utara Laut Asin. Di sebelah selatan muara sungai Yordan, itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batas sekelilingnya menurut kaum mereka. Kota-kota suku Benyamin menurut kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kezis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Haavim, Para, Ofra, Kefar Haamonai, Ofni, dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya: Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel,
Tarala, Zela, Elef, dan Yebus, yaitu Yerusalem, serta Gibea dan Kiryat Yearim, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sedikit membahas Yosua pasal 18. Dalam Yosua 18 hari ini menjelaskan kepada kita umat Tuhan yang hidup di masa kini bahwa setelah pembagian tanah atas suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manase di sisi timur Sungai Yordan, dan pembagian atas suku Yehuda, Efraim, dan setengah bagian yang lain dari suku Manase selesai dilakukan, kemudian terjadilah penundaan atas sisa 7 suku yang masih belum mendapat bagian milik pusakanya. Penyebabnya bukan karena pihak musuh yang menghalang-halangi mereka, namun karena adanya rasa malas dan enggan yang akhirnya membuat mereka menunda-nunda untuk merebutnya. Maka Yosua sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan umat tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut. Maka Yosua berkata kepada mereka, berapa lama lagi kamu berlambat-lambat? Nah, kata berlambat-lambat ini mempunyai arti ragu-ragu, lengah, enggan, atau lesu. Kalau kita memaknai kata tersebut dalam kalimat Yosua, maka kita mendapati bahwa Yosua sedang menyoroti kelalaian, kurangnya inisiatif, dan mungkin rasa puas diri yang keliru atau kelelahan pasca peperangan, sehingga mereka menunda-nunda. Jadi letak masalahnya ada pada keengganan atau lebih kepada suka menunda-nunda untuk pergi mendudukinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan juga mengajarkan hal yang sama kepada kita umat Tuhan yang hidup di masa kini. Bahwa yang berkaitan dengan pekerjaan, perintah, maupun yang berkaitan dengan gereja dan pelayanan yang hari ini bisa kita kerjakan, kerjakanlah hari ini juga. Ingat, jangan pernah menunda-nunda untuk melakukannya. Karena dengan menunda yang bisa kita kerjakan hari ini akan membawa banyak pengaruh buruk bagi jasmani maupun juga rohani kita. Lihat, Tuhan sudah memberikan apa yang kita doakan. Namun Tuhan juga butuh keterlibatan dari kita untuk bertindak dengan tidak menunda-nunda dan menunggu saja. Mulailah bergerak dan melangkah sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Karena siapa yang tahu hidup saya dan saudara hari ini dan esok hari? Maka kalau kita bisa selesaikan hari ini, selesaikanlah. Maka kalau kita bisa pergi ke gereja dan melayani hari ini, lakukanlah dan kerjakanlah dengan penuh sukacita. Dan jangan ditunda-tunda dengan berbagai banyak alasan apapun. Karena hari ini, menit dan jam-jam ke depan, dan esok hari tiada yang tahu. Oleh sebab itu, hari ini apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Selesaikan hari ini dan lakukan dengan segera. Ingat, jangan ditunda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini. Kami belajar bersama untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, tanggung jawab, baik di tempat kerja, sekolah, tempat kuliah, komunitas, maupun di gereja dan pelayanan kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan dan bergantung dan melakukan apa yang bisa kami selesaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.